Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Prof. Susiati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas 2 tentang service blueprint. Adapun pertanyaannya yaitu bagi pengusaha yang baru memulai bisnisnya mungkin istilah service blueprint adalah terasa asing. Namun bagi perusahaan-perusahaan besar ataupun multinasional, hal ini adalah sesuatu yang harus ada dalam proses operasionalnya. Misalnya McDonald's. Dengan ribuan cabang yang tersebar di beberapa negara, pernahkah Anda merasakan pelayanan yang berbeda di cabang-cabang yang pernah Anda kunjungi? Atau Starbucks, pernahkah Anda mendapati sebuah outlet Starbucks yang pelayanannya tidak ramah atau salah memproses orderan? Tidak kan? Nah, kira-kira apa yang membuat kedua perusahaan tersebut bisa tetap konsisten memberikan pelayanan terbaiknya? Baik, pertama saya akan membahas dulu tentang service blueprint-nya. Service blueprint merupakan hal yang dinilai wajib ada dalam menjalankan proses operasionalnya untuk menyeragamkan dan memelihara konsistensi pelayanan agar pelanggan mendapat pelayanan maksimal sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Service Blueprint diperkenalkan oleh Gillian Shostak di Harvard Business Review, di mana beliau menjabarkan Service Blueprint sebagai bentuk untuk memetakan langkah-langkah dalam suatu proses pelayanan secara visual sehingga memudahkan dalam perancangan suatu proses baru atau mendokumentasikan dan meningkatkan proses yang sudah ada. Service blueprint sendiri bervariasi tergantung dari jenis usahanya yang dijalankan oleh suatu perusahaan dan juga perjalanan atau journey dari pelanggannya. Nah, elemen dari service blueprint terdiri dari yang pertama adalah evidence. Nah, evidence itu hal apa saja yang terlibat dengan pelanggan dan karyawan, contohnya lokasi, website perusahaan, kemudian ada nota kwitansi, email konfirmasi, dan lain-lain. Kemudian ada customer action, yaitu gambaran perjalanan atau pengalaman yang dialami pelanggan dalam proses pelayanan. Contohnya, pelanggan dapat mengunjungi situs web, berbicara dengan karyawan baik melalui online maupun langsung, lalu melakukan pembelian, memesan, menerima pesanan, ataupun menerima sesuatu. Kemudian ada yang nomor 3, front stage employee action, yaitu apa yang dilihat pelanggan dan dengan siapa mereka berinteraksi. Contohnya, karyawan menyambut pelanggan yang mengunjungi lokasi fisik, menjawab pertanyaan melalui obrolan, mengirim email, melakukan pemesanan, atau memberikan informasi status. Nomor 4 ada backstage employee action, yaitu semua tindakan, persiapan, atau tanggung jawab karyawan lainnya yang tidak dilihat oleh pelanggan tetapi harus dilakukan. Kemudian yang terakhir ada support process, yaitu kegiatan internal tambahan yang mendukung karyawan untuk menyediakan layanan. Slide selanjutnya yaitu analisis dari saya. Menurut hemat saya, apa yang menjadikan mereka konsisten adalah yang pertama, manajemen yang mengidentifikasi, memahami, serta memetakan journey dan customer buying behavior dari pelanggannya, dan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses operasional yang dilakukan, sehingga service blueprint dapat dipetakan sesuai dengan journey dan customer buying behavior dari pelanggan dan diterapkan di cabang-cabangnya. Kemudian nomor 2, secara internal, manajemen menerapkan SOP dan kedisiplinan kepada para karyawannya dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, yaitu evaluasi berkala mengikuti perkembangan zaman sehingga service blueprint disesuaikan dengan kondisi saat ini. Contohnya, di era ini memesan makanan ataupun minuman melalui jasa ojek online merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh pelanggan. Untuk itu, kedua perusahaan tersebut menambahkan satu lagi service blueprint yang berbeda, yaitu di luar dine-in dan take away ya, maupun drive-thru, karena memerlukan penanganan yang sedikit berbeda.
Atau ketika masa pandemi seperti ini, McDonald's dan Starbucks harus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi pelanggan ataupun karyawannya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Semoga jawabannya memuaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.